Penyakit COVID-19 kita ketahui dapat menyebabkan beberapa gejala yang bisa bertahan bahkan sampai setelah pasien dinyatakan sembuh. Kumpulan gejala ini disebut dengan nama long COVID. WHO akhir-akhir ini menyatakan kekhawatirannya karena banyaknya penyintas COVID-19 yang mengalami sindroma long COVID ini, sementara penelitian yang ada belum cukup untuk menjelaskan kejadian ini secara lengkap. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita ketahui tentang long COVID? Apa saja gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Long COVID adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan gejala yang dialami oleh orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Saat ini belum ada terminologi yang sudah disetujui secara resmi di dunia, namun sebagian besar menggunakan terminologi long COVID ini. Beberapa alternatif nama lain yang sering digunakan adalah post-acute sequelae of COVID-19, post-acute COVID syndrome, dan long haul COVID. Bagaimana long COVID bisa terjadi? Sebenarnya belum jelas bagaimana mekanismenya, namun diduga long COVID ini adalah akibat dari kerusakan yang terjadi di tingkat organ, sehingga butuh waktu bagi tubuh untuk kembali ke fungsi yang normal. Saat ini kita ketahui bahwa COVID tidak hanya menyerang sistem pernapasan atau organ paru-paru, tapi juga menyerang berbagai organ lain yang ada di dalam tubuh, sehingga gejala long COVID mungkin tidak hanya terbatas pada sistem pernapasan. Buktinya, suatu penelitian yang dilakukan oleh Thomas Drake dan kawan-kawan memantau lebih dari 70.000 pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di negara Inggris. Tujuan penelitian adalah untuk melihat komplikasi apa saja yang mungkin terjadi pada pasien COVID-19 dalam waktu 28 hari sejak dirawat di rumah sakit. Hasilnya, sekitar 50% pasien COVID-19 yang dirawat mengalami setidaknya satu komplikasi, di mana kejadian komplikasi tidak hanya pada organ paru-paru, tapi juga organ lain, seperti jantung, ginjal, saraf, organ pencernaan, dan komplikasi sistemik seperti anemia hingga penggumpalan darah. Persentase terjadinya komplikasi pada setiap organ beragam, mulai dari 4% untuk komplikasi sistem saraf hingga 24% untuk komplikasi ginjal. Penelitian ini juga melihat apakah usia dan komorbiditas dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada pasien COVID-19. Jawabannya, iya. Kelompok dengan usia yang semakin tua, terutama di atas 60 tahun dan kelompok dengan komorbiditas, cenderung memiliki tingkat kejadian komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Terlebih ketika komorbiditas semakin banyak atau lebih dari satu, kemungkinan komplikasi juga semakin meningkat. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin banyak komplikasi yang terjadi, maka semakin tinggi kemungkinannya pasien COVID mengalami kematian dalam perawatan di rumah sakit. Melalui penelitian ini kita tahu bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang dapat menyerang berbagai sistem organ di dalam tubuh manusia. Lalu apa kaitannya dengan long COVID? Karena COVID bisa menyerang banyak organ di dalam tubuh, maka kemungkinannya gejala long COVID juga bisa muncul pada berbagai sistem organ. Jadi apa saja gejala long COVID? Ada beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan terkait gejala-gejala long COVID. Di sini Dr. Ren akan menggunakan penelitian oleh Hannah Davis dan kawan-kawan yang sudah dipublikasikan di jurnal eClinical Medicine pada pertengahan bulan Juli lalu. Penelitian berskala internasional ini melihat sebanyak lebih dari 200 gejala long COVID yang dihimpun melalui survei terhadap lebih dari 3.000 pasien suspek dan positif COVID-19 selama 7 bulan sejak gejala pertama muncul. Hasilnya, gejala-gejala long COVID ini memang benar melibatkan berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. Gejala ini dikelompokkan menjadi 10 bagian berikut ini oleh peneliti. Gejala long COVID didefinisikan sebagai gejala persisten atau yang menetap sampai setelah pasien dinyatakan sembuh. Umumnya minimal selama lebih dari 4 minggu pertama. Di sini Dr. Ren hanya akan membahas beberapa gejala yang paling sering muncul dan yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa gejala long COVID yang paling sering muncul dan mungkin yang paling mengganggu. Fatigue atau rasa lelah adalah salah satu gejala long COVID yang paling sering dilaporkan di berbagai penelitian. Gejala ini dialami oleh hampir semua penderita sindrom long COVID. Biasanya rasa lelah ini dapat bertahan lama, bahkan sampai lebih dari 6 bulan. Gejala ini juga adalah salah satu gejala long COVID yang dirasa sangat mengganggu karena dapat menimbulkan ketidakmampuan dalam beraktivitas seperti biasa. Rasa lelah ini sering dikaitkan dengan gejala post-exertional malaise, di mana rasa lelah akan terasa semakin berat setelah melakukan aktivitas yang sebenarnya ringan.
dan rasa lelah yang lebih berat ini bisa bertahan sampai lebih dari 1 minggu. Salah satu gejala neuropsikiatri yang paling sering muncul pada penderita long COVID adalah penurunan fungsi kognitif dan memori. Penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada penderita long COVID umumnya dikenal dengan nama brain fog. Penyintas COVID yang mengalami brain fog akan merasa pemikirannya tidak sebaik dulu, lebih sulit untuk fokus dengan pekerjaan yang dulunya mudah, dan terkadang merasa kebingungan. Hal ini biasanya disertai dengan gangguan memori, bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Misalnya, tiba-tiba lupa apakah pagi ini sudah minum obat atau belum. Bersama dengan rasa lelah yang berlebihan, penurunan fungsi kognitif dan memori bisa mengganggu fungsi normal tubuh dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal pekerjaan yang biasanya membutuhkan kemampuan kognitif. Selain kedua gejala ini, ada banyak gejala long COVID lainnya yang bisa mengganggu kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti gangguan tidur, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, penurunan fungsi penciuman dan pengecapan, gejala pada sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan banyak lainnya. Sebagian gejala ini merupakan gejala yang persisten, artinya gejala muncul saat pertama terinfeksi COVID-19 dan bertahan hingga lebih dari 4 minggu, dan sebagian lagi muncul setelah 4 minggu terinfeksi COVID-19. Dalam penelitian ini, gejala-gejala long COVID yang diteliti umumnya masih muncul sampai lebih dari 6 bulan, meskipun sebagian kecil sudah sembuh. Penelitian ini juga melihat dampak gejala long COVID terhadap pekerjaan, di mana terlihat bahwa sebesar 45% penderita long COVID harus mengurangi waktu kerja agar bisa bertahan, dan sebesar 22% tidak dapat bekerja sehingga berhenti. Lalu siapa saja yang rentan mengalami gejala long COVID? Semua penyintas COVID-19 bisa mengalami gejala-gejala long COVID, baik yang bergejala ringan maupun yang berat. Saat ini belum ada penelitian yang memastikan hubungan antara derajat infeksi dan kemungkinan terjadinya long COVID. Apakah pasien COVID tanpa gejala bisa mengalami gejala long COVID? Bisa, berdasarkan laporan dari Fair Health, sebuah lembaga non-profit di Amerika Serikat yang sering melakukan analisis terhadap klaim asuransi kesehatan di negara tersebut. Sebesar 19% pasien COVID-19 tanpa gejala mengalami long COVID, dengan gejala yang kurang lebih sama seperti yang sudah Dr. Ren jelaskan tadi. Data dari laporan ini juga menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami gejala long COVID dibandingkan dengan pasien yang tidak dirawat di rumah sakit. Pasien bergejala juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami long COVID dibandingkan pasien tidak bergejala. Namun dengan catatan, data ini diperoleh melalui database klaim asuransi kesehatan tanpa survei langsung, sehingga kurang ideal dibandingkan dengan penelitian lainnya. Kemudian pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan kalau memang kita mengalami sindrom long COVID ini? Saat ini belum ada banyak penelitian tentang tata laksana sindrom long COVID. Belum ada obat yang secara spesifik bisa digunakan untuk mencegah ataupun mengatasi long COVID ini. Bagi penyintas COVID-19, Dr. Ren sarankan agar selalu periksakan kemungkinan gejala long COVID ke dokter. Kalau memang ada gejala long COVID yang bertahan atau muncul setelah 4 minggu sejak terinfeksi COVID pertama kali, maka gejala tersebut harus dipastikan dulu oleh dokter. Dokter akan memeriksa secara umum menggunakan peralatan yang tersedia dan menentukan ada atau tidaknya kemungkinan penyakit lain selain long COVID. Kalau dirasa perlu, dokter juga akan meminta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyebab lain, maka kemungkinan gejala tersebut memang merupakan gejala long COVID. Saat ini penanganan long COVID masih berdasarkan gejala yang muncul dengan konsep rehabilitasi untuk mengurangi gejala dan mengembalikan fungsi normal tubuh. Contohnya, kalau ada gejala batuk berdahak yang tidak kunjung hilang, pasien diajarkan teknik having cough agar batuk bisa efektif mengeluarkan dahak. Gejala sesak atau kurang nyaman saat bernapas ditangani dengan latihan pernapasan. Rasa lelah berlebihan ditangani dengan konsumsi makanan yang bergizi, olahraga rutin yang ditingkatkan perlahan, serta tidur yang cukup. Gejala neuropsikiatri seperti penurunan fungsi kognitif ditangani dengan latihan kognitif atau latihan otak. Gejala anosmia atau kehilangan fungsi penciuman bisa dilatih dengan latihan penciuman menggunakan 4 jenis aroma berbeda. Eukaliptus, lemon, cengkeh, dan mawar adalah 4 jenis aroma yang paling sering digunakan dalam penelitian dan terbukti memberikan hasil setelah beberapa bulan. Untuk mendapatkan aroma ini bisa menggunakan minyak beraroma atau essential oil. Apabila memang gejala long COVID sampai mengganggu aktivitas sehari-hari,
Dr. Ren sarankan untuk konsultasikan ke dokter yang ahli di bidangnya, misalnya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mengatasi gejala fisik, dan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mengatasi gejala neuropsikiatri seperti gangguan fungsi kognitif, memori, gangguan tidur, dan rasa cemas berlebihan. Saat ini berbagai penelitian sedang dilakukan untuk meneliti fenomena long COVID ini. Di pertengahan bulan Juli lalu, pemerintah Inggris sudah mengeluarkan sejumlah dana yang besar kepada berbagai institusi untuk mendukung penelitian tentang sindrom long COVID ini. Dengan ini, kita akan melihat lebih banyak lagi perkembangan dan bahkan mungkin cara-cara untuk mencegah dan mengatasi gejala long COVID. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sindrom long COVID ini adalah dengan mencegah infeksi COVID-19 itu sendiri. Bagaimana caranya? Selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker double, batasi kontak seminimal mungkin dengan orang lain kalau bisa tanpa kontak sama sekali, dan selalu jaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi dan cukup, olahraga rutin, serta tidur yang cukup. Mari kita sama-sama jaga diri dan keluarga agar terhindar dari infeksi COVID-19. Satu lagi, jangan lupa vaksinasi ya. Beberapa sumber penelitian dan kajian tentang sindrom long COVID ini sudah Dr. Ren cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga video ini bisa membantu dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya.